Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi ilan nas basyiran wa nazira wa hadiyan ilan nas bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahidu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat sekarang ini kita sudah berada di tahun baru Hijriah, tahun 1443 Hijriah, di mana hijrah adalah merupakan momentum perubahan. Ya, hijrah artinya adalah pindah, ya, pindah ya, dari satu tempat atau satu daerah ke daerah yang lain. Tapi makna secara umum hijrah tidak hanya perubahan dari suatu tempat atau daerah, tapi hijrah adalah perubahan dari sikap atau perbuatan, aktivitas yang tidak baik kepada ya, aktivitas yang baik. Nah, dalam ayat ini ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 218, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, tiga hal ini ya, yaitu keimanan, kemudian hijrah dan jihad, tiga ini adalah merupakan instrumen ya, dalam melakukan suatu perubahan. Dan tiga hal ini ya, termasuk adalah iman. Keimanan itu adalah sebuah keyakinan. Kemudian hijrah adalah ya, perubahan, dan jihad adalah kesungguhan atau perjuangan. Nah, tiga hal ini merupakan instrumen ya, dalam melakukan perubahan, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Ya, ketika pada tahun 622 Masehi ya, atau pada tahun ke-13 masa kenabian Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Nah, hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah adalah merupakan sejarah yang bisa kita jadikan sebagai ya, pelajaran ya, dalam kehidupan kita dalam melakukan suatu perubahan. Nah, adanya keyakinan atau keimanan, kemudian adanya perubahan atau hijrah, dan adanya kesungguhan atau perjuangan, ini adalah merupakan tiga hal yang sangat serasi dalam melakukan sebuah perubahan. Ya, sehingga dalam kondisi ya, masyarakat jahiliyah di Mekah, ya, mereka yang ya, melakukan apa saja, baik itu melakukan perbuatan zina,
kemudian membunuh, kemudian menyembah berhala, melakukan kemusyrikan dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Nah, lantas kemudian ketika Islam berkembang, ya, kemudian para sahabat juga hijrah ke Madinah atau ke Yasrib, ya, maka dengan skenario Allah, ya, atas bimbingan dan petunjuk dari Allah, Rasulullah Muhammad SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan upaya yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di Madinah adalah meningkatkan, ya, hubungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu meningkatkan ukhuwah, persaudaraan di antara umat Islam. Ya, menyatukan berbagai, ya, suku, ya, kemudian ras dan sebagainya. Nah, disatukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian Rasulullah membangun sebuah masjid. Nah, kemudian di masjid itu juga dibangun perekonomian, ya, perdagangan. Nah, sehingga dengan inilah, ya, umat Islam mengalami, ya, peradaban, ya, perubahan, ya, dalam kehidupan yang dalam kondisi jahiliyah, kemudian, ya, kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai keislaman, ya, peradaban, ya, pada saat itu. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, momentum dari peristiwa hijrah ini yang bisa kita ambil pelajaran adalah, ya, bagaimana kita bisa melakukan perubahan secara individual. Ya, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, ikhtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, sihataka qabla saqamika, khinaka qabla faqrika, faraghika qabla sakhlika, hayataka qabla mautika. Pergunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Pergunakan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Pergunakan waktu kayamu sebelum datang waktu fakir atau miskin. Pergunakan waktu lapangmu sebelum datang waktu sempitmu, dan pergunakanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu kematian atau ajalmu. Nah, ini secara individu yang harus kita lakukan. Nah, secara kolektif bagaimana kita bisa meningkatkan kepedulian kita dengan masyarakat, dengan saudara-saudara, ya, apalagi di tengah kondisi perekonomian, di tengah kondisi wabah COVID-19, ya, tentu, ya, kita sebagai umat Islam harus lebih meningkatkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajatihi akhi, kana Allahu fi hajatihi, wa man faraja an muslim kurbatan, farajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumal qiyamah, wa man syatara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzolimi dan tidak pula siapa yang membantu untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Siapa yang carikan jalan keluar atas kesulitan, ya, seorang muslim, Allah akan memberi jalan keluar dari kesulitan pada hari kiamat. Siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian tausiah singkat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan momentum, ya, tahun baru Hijriah 1443, ya, bisa, ya, menjadikan, ya, perubahan pada diri kita dan perubahan kepada, ya, masyarakat atau negeri kita,
ya yang pada saat ini mengalami ya kondisi wabah ya COVID-19. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.